It's time to learn English with me, Mrs. Suyati. Welcome back to Akbar Yuda Official's channel. Don't forget to click subscribe and click on the notification button. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace, mercy, and blessings of Allah be with you. It's nice to see you again in my class. Before starting our lesson today, let's pray together. Don't forget to prepare your English books. Pay attention to the picture. You must drop the litter in the litter bin. Kamu harus membuang sampah pada tempat sampah. You mustn't turn on your phone. Kamu dilarang menghidupkan HP-mu. Jadi gambar yang pertama itu adalah obligation dan yang kedua itu adalah prohibition. So, apa beda keduanya? Let's find out. Obligation is a duty. It is something we must do. Jadi obligation itu adalah sebuah kewajiban, sesuatu yang harus kita kerjakan. While prohibition is the act or order of forbidding something that someone is not allowed to be or do something. Jadi pelarangan, prohibition itu adalah pelarangan, adalah sebuah perbuatan atau perintah melarang sesuatu, bahwa seseorang itu tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk menjadi atau melakukan sesuatu. Obligation and prohibition. Jadi dua kata ini itu memiliki arti yang berlawanan. Obligation itu artinya adalah keharusan, sementara prohibition itu adalah larangan. So, in this video, we will learn about how to oblige someone to do something and how to forbid someone to do something. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya mengharuskan seseorang melakukan sesuatu dan bagaimana caranya melarang seseorang melakukan sesuatu. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan obligation. Jadi obligation itu adalah keharusan atau kewajiban. Ada beberapa kata yang bisa kita gunakan untuk menyatakan keharusan, yaitu ada must and have to. Keduanya itu memiliki arti yang sama, yaitu harus. Sebenarnya tidak ada peraturan khusus yang mana yang harus kita gunakan. Kita boleh memilih antara keduanya. Tidak masalah mau memilih have to atau must untuk menyatakan keharusan. Contoh ungkapan obligation atau keharusan. We must obey Allah and His Messenger. Kita harus patuh kepada Allah dan juga Rasulnya. We must respect our parents. Kita harus menghormati kedua orang tua kita. We have to wear a mask in the public place. Kita harus menggunakan masker di tempat umum. We have to be polite to our teacher. Kita harus sopan kepada guru. Jadi must and have to dalam contoh kalimat tersebut itu kita artikan harus. Pola yang digunakan untuk menyatakan obligation itu adalah yang pertama tentunya ada subjeknya. Kemudian setelah subjek tersebut kita menambahkan must atau have to. Jadi dipilih salah satunya antara must dengan have to. After that, setelah itu langsung diikuti oleh verb one, kata kerja bentuk pertama. Nah, jadi must and have to itu selalu diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Nah, itu adalah patternnya atau polanya. Another expression of obligation. Contoh lain dari ungkapan keharusan. It is an obligatory to stay at home during pandemic. Ini adalah sebuah keharusan untuk tetap di rumah selama masa pandemi. It is necessary that we obey the regulation. Ini adalah sebuah keharusan agar kita mematuhi peraturan.
It is our responsibility to do the task. Ini adalah tanggung jawab kita untuk mengerjakan tugas. Jadi, obligatory, necessary, and responsibility itu juga bisa kita gunakan untuk menyatakan keharusan. Kemudian prohibition atau larangan. Kita juga menggunakan modal must untuk menyatakan larangan, namun dalam bentuk negatifnya, yaitu must not atau mustn't, yang artinya tidak boleh atau dilarang. Selain itu, kita juga bisa menggunakan kata no or don't. Jangan. Nah, sekarang kita lihat pola atau rumus yang bisa kita gunakan untuk membuat kalimat larangan dengan menggunakan must, don't, and no. Mustn't atau must not itu selalu diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Nah, jadi tidak pernah diikuti oleh kata kerja bentuk kedua ataupun ketiga. Must not always be followed by the verb one. Diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Sedangkan don't, artinya jangan, itu juga selalu diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Sementara no, itu biasanya selalu diikuti oleh verb ing atau kata kerja yang ditambah ing. Contoh ungkapan prohibition. You must not bring your smartphone to the dormitory. Kamu dilarang membawa HP ke asrama. You mustn't go to the market without wearing a mask. Kita dilarang pergi ke pasar tanpa menggunakan masker. Jadi kita menggunakan kata mustn't ini biasanya dalam spoken, dalam berbicara. Sementara must not itu biasanya digunakan dalam bentuk tulisan atau situasi yang formal. Kemudian kita juga bisa menggunakan don't and no untuk menyatakan larangan. Contohnya, don't cheat in the exam. Jangan mencontek ketika ujian. No cheating in the exam. Dilarang mencontek ketika ujian. Another expressions to show prohibition. Jadi kita coba lihat contoh lain yang bisa kita gunakan untuk menyatakan larangan. Yang pertama itu ada, it is prohibited to make graffiti on the school walls. Dilarang membuat coretan di dinding sekolah. Jadi prohibited itu artinya adalah dilarang. Kemudian, you are not allowed to swim in this river. Kamu dilarang atau tidak diperbolehkan untuk berenang di sungai ini. Next ada, it is forbidden to feed the animal in the zoo. Dilarang memberi makan hewan di kebun binatang. Jadi ketiga kata ini, prohibited, not allowed, and forbidden, juga bisa kita gunakan to express prohibition. That's the end of our lesson today. Let's say Alhamdulillahirabbil alamin. Praises be to Allah, Lord of the world. See you in the next video.